Saya bisa menyapa kalian pada pertemuan ke-8 ini, dan kita akan bersama berdiskusi tentang translating adjective clause. Ya, kita akan lihat dulu apa sih adjective clause itu. Jadi biasanya saat kita ingin menerjemahkan, kita harus juga bisa mengidentifikasi kelas kata. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melihat saat dia berbentuk adjective clause. Jadi adjective clause itu sendiri is a type of dependent clause that works to describe a noun in a sentence. Jadi dia biasa muncul dia dengan format dependent clause atau anak kalimat ya, dan dia biasanya mendeskripsikan kata benda dalam kalimat tersebut. Jadi pada pertemuan ini juga kita akan lihat rasionalitas kenapa saat menerjemahkan kita harus mempertimbangkan adjective clause ini ya ke dalam terjemahan yang baik ya dengan tingkat ekuivalensi yang bagus ya, karena terkadang adjective clause ini saat dia mendescribe noun dia akan memiliki beberapa makna ya, tergantung pesan apa yang ingin disampaikan. Oke, kita lihat juga pada poin berikutnya. It functions as an adjective even though it is made up of a group of words instead of just one word. Jadi bisa juga sebagai adjective functionnya. Okay. In the case of an adjective clause, all the words work together to modify the noun or pronoun. Jadi dia bisa juga mendescribe noun atau juga pronoun. Oke, jadi semua adjective clause itu dependent atau anak kalimat atau maknanya belum utuh atau belum lengkap atau masih dangling atau masih belum lengkap istilahnya. Oke, adjective clause seperti that, where, when, who, whom, whose, which, dan why. Atau dengan istilah lain boleh jadi adjective clause ini disilakan dengan relative pronoun. Oke, jadi ya, nanti ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Dan yang ditempeli oleh bentuk ini, that sampai why, itu akan membentuk dependent clause. Oke, rasionalitas berikutnya adalah kita saat menerjemahkan juga harus mempertimbangkan essential dan juga non-essential adjective clause. Nah, ini akan mempengaruhi terjemahan nantinya. Oke, kita lihat. Sometimes the information included in adjective clause is very important to the meaning. Jadi terkadang tuh sangat penting sekali ya untuk diterjemahkan adjective clause itu. Ya. Tapi nanti ada juga yang bersifat non-essential or not really important to translate directly. Ada juga yang boleh jadi tidak begitu penting untuk diterjemahkan maknanya. Contoh ya, kita lihat contoh ini. I don't like children who eat ice cream with their hands. Oke, kita bisa saja menerjemahkannya secara langsung. Saya tidak suka anak yang makan ice cream dengan tangannya. Oke, kita akan lihat. Di sini kita melihat ada bentuk adjective clause di sana. Ada who eat ice cream with their hands. Nah, itu dependent clause, anak kalimat. Maknanya belum jelas. Tapi kalau I don't like children, itu maknanya jelas dan itu adalah independent clause. Kita lihat penjelasannya. Di kasus ini, ya, if we got rid of that clause, the sentence would simply say, I don't like children, which is very different from not liking messy children who eat with their hands. Nah, jadi akan berbeda kalau kita hanya menerjemahkan saya tidak suka anak-anak. Nah, itu akan berbeda. Padahal pesan ya atau inti dari kalimat ini adalah bahwa saya tidak suka anak-anak yang kalau makan es krimnya itu yang makan es krim dengan tangannya dan sampai belepotan dan sebagainya. Jadi ada penekanan di sana. Jadi ada essential adjective clause di sana dengan menggunakan who eat ice cream. Jadi pesannya bukan I don't like the children, bukan, tapi dia tidak suka anak who eat ya yang. Nah, berarti kita akan menerjemahkan who di sini menjadi yang. Jadi an essential adjective clause doesn't require any additional punctuation. Nah, kalau kalian perhatikan juga dari contoh ini tidak ada tambahan tanda baca karena dia bersifat esensial. Nah, itu salah satu ciri dari essential adjective clause. Ya, I don't like children who eat ice cream with their hands. Ya. Berikutnya adalah a non-essential adjective clause. Ya, dengan kata lain, dia biasanya memberikan extra description that is not strictly required to understand the writer's intent. Contohnya seperti ini. The kitten, it was the smallest of the litter, finally found a foster home. Nah, pada contoh ini berbeda dengan contoh sebelumnya, kita melihat ada tanda baca di sini, ada koma. The kitten, which was the smallest of the litter, finally found a foster home. Ya, kalimatnya kita bisa identifikasi bahwa pada kalimat ini
it is kind of non-essential adjective clause. Ya, kenapa? Karena kita lihat ada koma di sini. Koma ini menunjukkan it shows that they are not as strongly connected to the rest of the sentence. Jadi tidak begitu langsung ya terkait dengan the main clause atau the dependent clause. Karena kalimat aslinya adalah the kitten finally found a foster home. Jadi which was the smallest of the litter itu bisa diterjemahkan, bisa tidak, karena dia bersifat atributif. Ya. Oke, kita akan lihat contoh-contoh terjemahan saat adjective clause ini ya menggunakan relative pronoun who. Ada contohnya seperti ini. He was satisfied, and mother and sister, who had looked on in suspense, began to breathe easily and to smile. Nah, kita lihat sekarang. Nah, biasanya kan kita akan menerjemahkan semua relative pronoun ini, who, whom, whose, which, where, why, itu akan menjadi terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang. Nah, sekarang kita lihat konteksnya. Dari terjemahan di atas, source language-nya, lalu target language-nya diterjemahkan kurang lebih seperti ini. Ini untuk kepuasannya, dan ibunya serta adiknya Gregor melihat hal itu, bernafas lega dan tersenyum. See, kita lihat tidak ada terjemahan who di sini yang kita terjemahkan menjadi yang, karena akan sedikit banyak merubah sense ya, atau kesan yang akan muncul dari terjemahan ini. Ya. Kalau kita terjemahkan per kata atau direct translation, betul-betul literal translation, word for word translation, terjemahannya akan kurang lebih seperti ini. Dia puas dan ibunya dan kakaknya yang telah melihat dengan gugup, mulai bernafas dengan mudah dan mencoba untuk tersenyum. Jadi ada kesan yang belum pas sekali. Tapi kalau kita terjemahkan, ini untuk kepuasannya dan ibunya serta adiknya Gregor melihat hal itu, bernafas lega dan tersenyum. Nah, ini ada potongan dari salah satu novel ya. Jadi tentu he di sana tidak berdiri sendiri, maka dia menjelaskan pelaku sebelumnya. Oke ya. Nah, berikutnya kita lihat contoh adjective clause dengan relative pronoun. Nah, which di sini. Kita lihat contohnya, with his right hand he grabbed hold of the manager's cane, which he had left behind with his hat and overcoat on a chair. Ayah Gregor mengambil tongkat kepala pegawai dengan tangan kanannya. Kalau kita perhatikan, which di sini juga tidak diterjemahkan langsung menjadi yang, tapi menggunakan bentuk ya lain, di mana menambahkan tanda kurung karena untuk memberi gambaran lain kepada si pembaca. Nah, berikutnya saat kita gunakan that. If Gregor had only been able to speak to his sister and thank her for everything that she had to do for him. Terjemahannya, jika saja Gregor dapat berbicara kepada adiknya dan berterima kasih kepadanya untuk semua yang dilakukan kepada dirinya. Kalau kalian perhatikan, that di sini persis diterjemahkan menjadi yang, karena memang untuk juga memberikan penekanan pada kalimat sebelumnya. Ya, jadi singkat kata kita bisa menyimpulkan, nah ini dia. Terkadang ya di in general relative pronoun itu memang secara konsisten diterjemahkan ya menjadi yang dalam bahasa Indonesia. Namun itu hanya untuk beberapa case. Tapi malah ada beberapa case lain yang terjemahan dari relative pronoun atau adjective clause itu tidak langsung diterjemahkan yang. Tergantung nanti ya ingin menjelaskan hal penting apa. Oke, jadi kenapa demikian? Karena ini merupakan strategi dari penerjemah itu sendiri. Jadi nanti saat kalian sudut pandangnya sebagai penerjemah, pastikan tidak secara strictly menerjemahkan who, whom, whose, which, where sebagai relative pronoun, lalu langsung diterjemahkan menjadi yang dalam bahasa Indonesia. Harus juga diperhatikan komponen apa yang ingin diperjelas oleh relative pronoun itu tersebut. Ya, saya rasa demikian pertemuan kita kali ini. Ya, mohon maaf jika ada hal yang dirasa kurang berkenan, dan seperti biasa saya akan selalu mengingatkan untuk kalian lebih aktif lagi pada forum diskusi dan tetap jaga kesehatan kalian dan jaga semangat kalian. Demikian dari saya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone.